Untuk contoh, kalian perhatikan, baca soalnya, kemudian kalian amati. Dari soal ini, kalian bisa lihat bahwa ada pernyataan seperti ini. Setiap bulan berikutnya hasil produk meningkat sebanyak 10 setel, sehingga membentuk deret aritmatika. Kalian lihat di sini ada ya. Di sini ada kata meningkat, artinya dia mengalami pertumbuhan, ya kan? Maka ini adalah kasus pertumbuhan. Kemudian di sini dilihat dia ini sudah membentuk deret aritmatika, maka kita tahu ini deret aritmatika. Jadi kita langsung tuliskan apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama, kan? Bulan pertama, maka kita tulis dia sebagai U1 adalah 80 setel. Kemudian setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel. Berarti bulan berikutnya itu U2 meningkat 10. Maka di sini menjadi 90 setel. Kemudian meningkat lagi pada bulan ketiga sebanyak 10, menjadi di sini 100 setel. Dari sini kalian bisa tahu ya, U1 itu sama dengan A. Kemudian untuk beda itu adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 10. Karena di sini sebenarnya sudah dikatakan. Nah, meningkat sebanyak 10 setel. Berarti bedanya adalah 10. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak hasil produksi selama 6 bulan. Karena dia banyak hasil produksi selama 6 bulan, maka yang ditanya adalah S. S6. Ini yang ditanyakan. Maka kita bisa jawab S6 itu rumusnya apa dulu? Untuk deret aritmatika, S6 rumusnya adalah N per 2 kalikan 2A plus N-1 kalikan beda. Maka di sini kalian langsung substitusikan aja. N kita ganti dengan ini, 6. 6 per 2 kali A-nya adalah 80 ditambah 6-1 kali B. Maka ini menjadi 3. Ini kita kalikan dulu ya. 160 ditambah 5 kali 10 menjadi 3. 160 ditambah 50. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung menjadi 210. Sehingga hasilnya adalah 630 setel. Untuk yang kedua, kita lihat ini kasus pertumbuhan atau bukan. Sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit dan menaikkan produksinya. Nah, di sini ada kata menaikkan ya. Kalau ada kata menaikkan, artinya dia pertumbuhan. Nah, sekarang dia itu mengikuti barisan aritmatika atau geometri. Kita mulai. Yang diketahui adalah U1 ya, karena bulan pertama, ada kata bulan pertama, berarti dia U1 8.000. Kemudian dia produksinya naik tiap bulan, maka ini adalah bedanya. Beda adalah 300. Nah, karena tiap bulan dia itu naiknya sama ya 300, maka dia mengikuti barisan aritmatika. Selanjutnya yang ditanyakan apa?
jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester. Kalian tahu ada kata jumlah barang, maka dia S. Selama 1 semester. 1 semester itu adalah 6 bulan kan? Maka yang ditanya adalah F6. Nah, jadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, rumus untuk Sn adalah N per 2 ya. N per 2 kalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Yang ini harus sering kalian hafal ya, harus benar-benar di luar kepala. Kemudian N-nya kita ganti 6 per 2. 2 kali A itu sama dengan U1, maka 2 kali 8.000 ditambah, ini kan 6 ya, 6 kurangi 1 berapa? 5 kali 300 bedanya. Maka di sini dapat 3 kalikan 16.000 ditambah 1.500. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu menjadi 17.500. Sehingga hasilnya adalah berapa ini? 52.500. Oke, untuk menghitung saya yakin kalian pasti bisa. Yang penting adalah kalian paham aja ketika menentukan apa yang diketahui, yang ditanyakan. Terus ini pakai aritmatika atau geometri, begitu ya. Dan rumusnya harus kalian hafal ini. Untuk nomor 3, kalian lihat, ini sering sekali muncul soal bentuk seperti ini. Jadi kalian perhatikan ya, bakteri membelah menjadi 2 bagian. Dia membelah menjadi 2 bagian, berarti dia bertambah kan? Setiap dia membelah, dia menjadi 2 kalinya. Maka ini adalah kasus pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat, dia barisan geometri atau aritmatika. Kita lihat di sini ada apa nih? Bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali. Nah, karena membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali, artinya dia kan selalu membelah menjadi 2 kalinya dari yang sebelumnya kan. Maka dia mengikuti barisan geometri. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui apa? Yang diketahui dari sini pertama adalah dia membelah menjadi 2 bagian, maka dia itu adalah R-nya. R-nya adalah 2. Kemudian, apalagi? Jika pada pukul 7 banyak bakteri 350 ekor, di sini artinya apa? Pada pukul 7 banyak bakteri ada 350 ekor, maka dia ini U1-nya kan, dia U1-nya atau A-nya itu adalah 350. Kemudian kita diminta menentukan banyak bakteri pada pukul 17.00 untuk hari yang sama, yaitu berapa? Berarti yang ditanyakan itu adalah U ketika pukul 17.00. Nah, sekarang gimana cara kita mencari tahu? Kita lihat dulu nih, tadi dia kan mulainya pada pukul 7. Maka selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya adalah 10 jam kan? Dari jam 7 sampai jam 17 selisihnya 10 jam. Kemudian kita lihat dia membelah setiap 2 jam sekali, maka ini kita bagi dengan 2 jam. Nah, 10 dibagi 2 itu 5, berarti dia sebanyak 5 kali membelahnya. Maka bisa langsung kita cari U17.00 itu adalah A kali R pangkat N. Sehingga
A-nya itu 350, R-nya itu 2, N-nya itu adalah ini. Ini adalah N-nya. Maka 2 pangkat 5. Berapa? Ini 350 dikalikan 2 pangkat 5 itu bernilai 32. Sehingga ini menjadi 11.200. Sampai sini paham tidak? Atau ada yang bingung di bagian sini? Biasanya pada bingung di sebelah sini. Kalian bingung atau tidak? Kalian tahu rumus UN untuk geometri itu kan A R pangkat N min 1 ya. Tapi kok di sini pakainya cuma R pangkat N? Penasaran nggak kalian? Kenapa bisa seperti itu? Ya, bukan. Gini, karena kita itu langsung mencari untuk hari yang sama kan, maka tadi 10/2 langsung kita bagi menjadi 5 kali. Jadi kita tahu bahwa si bakteri itu membelah sebanyak 5 kali, maka langsung pakai R pangkat N. Tapi kalau kalian bingung di sini, kalian bisa perhatikan di sini. Kita mulai pukul 7 kan? Dia membelah setiap 2 jam sekali, artinya berikutnya dia membelah pada pukul berapa? Tambah 2 jam kan? Pukul 9, ya enggak? Kemudian nanti dia membelah lagi pukul 11, membelah lagi pukul 13, kemudian pukul 15, dan terakhir pukul 17. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? N-nya 6. Ini A-nya, ya kan? 350. Nah, kalau kalian pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus ini, tapi dengan syarat N-nya itu yang 6. Jadi 6 kurangi 1 berapa? Ini kan jadi A kali R 6 kurangi 1. Jadi A kali R pangkat 5. Sama kan? Antara ini dengan ini. Sama, hanya saja di sini kita nyatakan bahwa N-nya itu 6. Maka pakai rumus yang ini. Dengan syaratnya kalian tuh jabarkan seperti ini, nanti kalian kelihatan kalau ini adalah 6 N-nya. Tapi kalau kalian pakai yang ini, kalian langsung bagi 10 jam dibagi 2 jam 5 kali. Kalian udah langsung paham bahwa bakteri itu dari jam 7 sampai 17 itu membelah cuma 5 kali. Maka langsung aja A kali R pangkat N, jangan dikurangi 1 lagi. Nanti jadi 4 dong, padahal kan membelahnya 5 kali. Paham sampai sini? Paham, Bu. Pada bulan Januari, Asep mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam sebuah tabungan. Mula-mula ia menyimpan 2.000. Mula-mula berarti dia apa? U1 ya? Benar, U1 yaitu 2.000. Kemudian pada bulan Februari dia 2.500, berarti dia U2 ya kan? 2.500. Kemudian pada bulan Maret berarti dia U3 3.000. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jumlah uang yang disimpan Asep selama 1 tahun. Berarti yang ditanya U atau S? S. Iya, betul. Yang tanya S ya. Karena jumlah uang selama 1 tahun. Oke, berarti S berapa? S berapa nih? S12. Iya, betul. S12. Ini yang dicari. Nah, kalian lihat dia mengikuti barisan aritmatika atau geometri? Kira-kira apa? Aritmatika. Kenapa aritmatika? Dari mana Tio taunya? Penambahannya tetap Menambah
dengan jumlah yang tetap ya. Ke sini nambah berapa? 500 kan? Sini nambah 500. Jadi bedanya adalah 500. Nah, dia aritmatika. Maka kita langsung nih ke rumus aritmatika. Apa tadi? N per 2 kali 2A ditambah N-1 kalikan B ya. Maka langsung kita substitusikan. N-nya kita ganti 12. 12 per 2 kali 2 A-nya adalah 2000 ditambah 12 kurangi 1 B-nya adalah 500. Oke. Nah, ini kan bisa langsung kita bagi, hasilnya 6. Kemudian ini kita kalikan dulu, 4000 ditambah 11 kali 500. Jadi 6 4000 ditambah 5500. Oke, berapa nih hasilnya? Coba dihitung. 57.000. Iya betul, 57.000 ya. 57.000. Jadi uangnya Asep selama 1 tahun adalah 57.000. Pada awal tahun 2017, Dika meminjam uang sebesar 10 juta di bank dengan suku bunga tunggal sebesar 1,25% per bulan. Tentukan besar bunga yang harus dibayarkan oleh Dika setelah 1,5 tahun. Ingat nggak kemarin waktu Ibu tuliskan bunga ada 2 ya, bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sini adalah bunga tunggal. Maka sekarang kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui Dika meminjam uang sebesar 10 juta. Oke. Jadi dia itu tabungan awalnya meminjam ya. Meminjam 10 juta. Kemudian suku bunganya adalah 1,25%. Oke. Kemudian yang ditanyakan dulu apa? Yang ditanyakan menentukan besar bunga yang harus dibayar oleh Dika setelah 1,5 tahun. Jadi bunga yang diperoleh Dika ya, bunga setelah 1,5 tahun. Nah, yang penting kalian tahu dulu apa yang diketahui dari soalnya, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya baru kita jawab nih. Pertama adalah yang ditanyakan itu kan besar bunga. Maka kita harus cari tahu dulu besar bunga pada bulan pertama. Nah, untuk mencari bunga itu bagaimana caranya? Bunga bulan pertama ya, bunga bulan pertama. Bunga itu adalah suku bunganya ya kan 1,25% dikalikan uang pinjamannya yaitu 10 juta. Nah, cara mencarinya gimana? Ini sama dengan 1,25 per 100 kali 10 juta ya kan. Kalau kalian bingung kalau ada komanya Bu gimana, kita hilangkan aja komanya. Cara menghilangkannya berarti ini 125. Nah ini kan ada 2 angka di belakang koma kan, maka di bawah ditambahi 0 sebanyak angka di belakang koma, berarti nambah 2. Kemudian kita kalikan 10 juta. Nah kita coret nih, ada 4, kita coret juga 4. Nah, selanjutnya hasilnya berapa? Ini kalikan ini.
Sisanya nolnya 3 ya. Berarti di sini 125.000. Selanjutnya untuk bulan kedua, artinya dia 2 kali 125.000 kan? Karena bulan pertama dia itu 125.000. Kemudian bulan kedua bunganya juga sama kan, 125.000. Maka dia 2 kalinya dari bunga yang awal. Sehingga hasilnya berapa ini? Bulan 250.000. Betul. Maka bulan ke 3 adalah 3 kali 12. Dari dipikna 12 pin apa langsung? 375.000. Iya, 375.000. Oke, maka kalian lihat di sini. Di sini kalian bisa tahu ya, yang 125.000 pada bulan pertama ini kita sebut sebagai U1. Berarti ini adalah U2 dan ini U3. Maka kalian tahu ini mengikuti barisan aritmatika, sehingga kita bisa cari bedanya adalah U2 dikurangi U1. Berarti kan 250.000 dikurangi 125.000. Jadi bedanya adalah 125.000. 1,5 tahun itu 18 ya. Berarti 1,5 kalikan 12 kan? Itu adalah 18. Setelah 1,5 tahun berarti U18, karena bukan jumlah seluruh bunga, jadi bukan S. U18 itu adalah A plus N-1 kali B. Maka 125.000 ya ditambah 18 kurang 1. Ini kan 18. Berarti 17 kali 125.000. Kalian hitung dapat 2.250.000. Berapa kali sehari bu? Ini adalah kasus bunga majemuk. Kenapa majemuk? Kalian perhatikan di sini nggak ada kata bunga tunggal kan? Memberikan bunga 2% per bulan. Tidak ada pernyataan dia merupakan bunga tunggal, maka dia bunga majemuk. Nah, bedanya dengan bunga tunggal, bunga majemuk itu dia berubah nilainya setiap bulannya. Berubahnya seperti apa? Kita lihat ya. Pertama adalah kita tahu ini adalah tabungan awalnya. Tabungan awal adalah 500.000. Kemudian bunganya 2%. Yang penting kalian tahu ini dulu, paham. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah tabungan setelah menabung selama setahun. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah tabungan. Berarti kan S berapa? Setahun berarti S12 ya kan? Sekarang kita cermati, kira-kira dia menggunakan barisan aritmatika atau geometri. Nah, kita mulai dari sini. Kita tahu tabungan awalnya adalah 500.000. Nah, maka setelah dia menabung 500.000 di akhir bulannya nanti dia dapat bunga kan? Nah, bunganya itu berapa? Jadi tabungannya kita misalkan ya M1, tabungan pertama setelah dia mendapat bunga. Berarti kan dia 500.000 dulu kan tabungannya, ditambah 2% dari 500.000. Ya enggak? Ini kan bunganya. Ini bunga. Nah, ini bunganya. Kita misalkan M1 ya, adalah tabungan setelah dia mendapatkan bunga pada bulan pertama. Jadi, cara mencarinya adalah tabungan awalnya. Ini kan tabungan awal. Ini adalah tabungan awal. Ditambah, ya kan?
bunga, ini kan bunga. Untuk mencari bunga itu adalah 2%, yaitu suku bunganya, dikalikan tabungan awalnya. Jadi 2% kali 500.000. Selanjutnya kita mengarahkan ke sini ya. Kalian perhatikan di sini ada 500.000. Yang ini juga 500.000 kan. Nah, ini kan jadi terpisah dari penjumlahan nih, bagian kanan sama bagian kiri. Karena dia sama-sama punya 500.000, Ibu persingkat lagi cara nulisnya. 500.000 kemudian dipisahkan dengan kurung. Nah, 1. Ini kenapa 1? Karena di sini sama saja 1 kali 500.000. Jadi kalau 500.000-nya keluar, sisanya tinggal 1. Kemudian ditambah yang ini, kan 500.000-nya keluar, maka sisanya 2%. Kita tulis di sini. Maka Ibu tulisnya 500.000 dikalikan 1 ditambah 2%. Ibu punya 2 ditambah 3 kali 2. Ini bisa Ibu tulis gini. Yang 2 sendirian ini sama aja 1 kali 2. Karena dia punya bilangan sama yaitu 2, Ibu bisa keluarkan 2, kemudian Ibu kurungkan yang berbeda, yaitu siapa? Sisa 1. Ditambah yang ini sisa 3. Untuk tabungan berikutnya adalah ini kan. Yang kemarin bulan pertama dia nabung setelah dapat bunga adalah ini. Kita tulis ulang nih, 500.000 kalikan 1 ditambah 2%. Ditambah bunganya. Nah, ditambah bunganya. Bunganya berapa? 2% kan? 2% dari 500.000 kali 1 plus 2%. Jadi 2% dari si tabungan yang dia miliki yang terakhir, yaitu sekian. Jadi 2% kalikan sekian, sama kan? Karena sama, maka bisa kita tulis, keluarkan sama prosesnya seperti tadi. Yang sama adalah 1 plus 2%. Maka yang ini kan sama aja 1 dikali, nah ini. Yang ini 2% kali ini. Maka ini sisanya 1 kali 2%. Ini sama, tambah ya. Karena ini tambah. Ini sama ini kan sama. Maka bisa kita tulis 500.000 1 plus 2% pangkat 2. Karena ini pangkat 2, kalian lihat ini sama saja pangkat 1, ini pangkat 2, mengikuti ya ketika dia M2, maka dia mengikuti barisan geometri. Nah, kalau sudah mengikuti barisan geometri, yang ditanyakan adalah S12 tadi ya, S12. Nah, untuk geometri kita perlu A-nya. A-nya siapa? Ini A-nya. Ini A, kemudian R-nya adalah M2 dibagi M1. R adalah M2 bagi M1. 500.000 1 plus 2% pangkat 2 per 500.000 kali 1 plus 2%. Nah, ini kan kita coret. Sisanya adalah, ini kan pangkat 2, berarti kan kurangi 1. 1 plus 2%. Ya, yang 1 plus 2% itu bernilai 1,02. Sehingga kita langsung masuk ke rumus A kalikan R pangkat N kurangi 1 per R min 1. Sehingga ini
berapa? 500.000 kalikan 1 plus 2% tadi. Ini A-nya ya, ini baru A. Setelah itu baru R-nya adalah 1,02 pangkat 12 kurangi 1 per 1,02 min 1. Nah, kalian cari ini dengan kalkulator saja. Karena ini pangkatnya tinggi, lebih dari 10. Nanti kalau kalian hitung secara manual, kalian belum dapat jawabannya, kalian sudah menyerah dulu karena terlalu banyak. Maka ini kalian bisa cari dengan kalkulator, nanti hasilnya adalah 6.834.000. Populasi penduduk di suatu pulau setiap tahun adalah 3/2 kali lipat. Kalian harusnya langsung bisa paham karena dia ada pernyataan di sini 3/2 kali lipat. Maka dia geometri. Jika populasi penduduknya saat ini 100 jiwa, berarti dia adalah U1-nya ya, 100.000 jiwa. Maka 6 tahun yang akan datang populasinya adalah berapa? Maka yang ditanyakan ini adalah S6. Kemudian kalian lihat kalau dia geometri, maka si 3/2 ini adalah si R-nya. Oke. Kemudian kalian langsung masukkan saja ke rumus Sn pada barisan geometri. Kita lihat R-nya itu lebih dari 1. Karena lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang A kalikan R pangkat N kurangi 1 per R min 1. Oke, kemudian di sini berarti A-nya adalah 100.000. Kemudian R-nya itu adalah 3/2 pangkat N, berarti pangkat 6, kurangi 1 per 3/2 min 1. Sehingga ini adalah 100.000. 3 pangkat 6 berarti 700 berapa ya? 729 per 64 min 1 per ini berapa? 3/2 kurangi 1 berarti 1 itu kan sama aja 2/2. Jadi 3 kurangi 2 itu 1/2. Oke. Kemudian kita cari nilainya. 100.000 kalikan dengan ini, dikurangi dulu boleh. Ini 1 ya. Sama aja 64/64. Jadi 729 kurangi 64 yaitu 665 per 64 dibagi setengah, berarti kita jadikan kali dibalik 2/1. Ini kita coret, hasilnya adalah 32. Ini hasilnya 1. Sehingga kalau kalian cari nilainya nanti diperoleh berapa? 2.078.000. Dah. Oke, untuk yang anuitas coba diperhatikan dulu ya, karena untuk anuitas itu ada beberapa rumus yang harus saya jelaskan dulu baru kalian bisa mengerjakan ini. Oke, anuitas seperti yang kemarin saya tuliskan ya di Google Classroom. Kalau anuitas itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan dan bernilai tetap kan. Jadi kalau gampangnya itu gini, kalian kalau kredit motor atau kredit rumah itu selalu bayar tiap bulan kan.
Nah, setiap bulan yang kalian bayarkan kan nilainya selalu tetap. Kalau cicilannya itu 1 juta, berarti setiap bulan kalian harus bayar 1 juta. Nah, 1 juta itu yang kita sebut sebagai anuitas. Untuk anuitas itu adalah angsuran ditambah dengan bunga. Di sini anuitas ini kita simbolkan dengan A besar. Kemudian angsuran ini kita simbolkan dengan AN. Kemudian bunga kita simbolkan dengan BN. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari angsuran sendiri, berarti kan kita cari AN kan? AN itu adalah A1, kemudian kita kalikan 1 ditambah P, kemudian pangkatkan N-1. A1 ini artinya angsuran pertama. Nah, sedangkan P ini adalah suku bunga. Suku bunga. Kemudian besar pinjaman. Nah, kita bahas besar pinjaman. Besar pinjaman itu adalah jumlah semua angsuran. Jadi besar pinjamannya itu adalah jumlah semua angsuran. Kalian tadi tahu kan angsuran itu siapa? AN. Nah, berarti besar pinjaman itu kan kita misalkan sebagai ini M dan jumlah semua angsuran. Berarti kan angsuran pada bulan pertama ditambah angsuran pada bulan kedua ditambah angsuran bulan ketiga sampai angsuran terakhirnya kan N, berarti kita nggak tahu batasnya. A1 itu adalah, kita lihat ya, A1 kan misal ini A1 berarti nih kalau ini A1 berarti dia adalah anuitas dikurangi B1. Berarti nyari A1 itu adalah A kurangi B1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sini dulu. Ini A1 ditambah A2 itu bisa kita cari nih. Kita pakai rumus ini. Berarti kan dia A1 dikali 1 plus P pangkat N-nya kan kita rubah sesuai. Ini 2 maka N-nya kita rubah 2. Jadi 2 kurangi 1 berapa? 1, ya kan? Ditambah, nah A3-nya berarti sama A1 1 plus P, nah 3 kurangi 1 yaitu 2 dan seterusnya sampai rumus AN ini. Dari sini kalian tahu kan dia mengikuti barisan geometri. M rumusnya berarti A kalikan R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, R-nya siapa? R-nya itu adalah yang ini dibagi ini. U2 bagi U1. Ini kan nanti kita bisa coret nih. Hasilnya adalah 1 plus P. Sehingga M-nya diperoleh berapa? Ini A1 ya? A-nya adalah A1, ya kan? A1 kali 1 plus P pangkat N min 1 per 1 plus P min 1. Maka bisa kita tulis A1 1 plus P
pangkat N min 1 per, nah ini dikurangi, 1 kurangi 1 kan hilang, jadi P. Sekarang kita lihat yang diketahui di sini. Budi meminjam uang sebesar sekian, berarti dia besar pinjamannya. Kita ganti warna dulu ya. Maka ini adalah M. Ya, besar pinjamannya. Kemudian dilunasi dengan sistem anuitas per bulan dengan suku bunga. Nah, suku bunga 2%, berarti ini adalah P-nya. Dengan anuitasnya adalah 400.000, berarti ini adalah A besarnya. Kemudian tentukan besar angsuran kelima, berarti yang ditanyakan adalah A5. Kemudian untuk mencari A5 itu tadi rumusnya apa? A5 itu adalah A1 kalikan 1 plus P pangkat N min 1. Nah, kita perlu A1 kan? Maka kita cari dulu A1. Yaitu anuitasnya berarti 400.000 dikurangi B1. Bunganya berapa? Bunga bisa kita cari yaitu 2% dari 4 juta. Ya. Ini berapa? 2% dari 4 juta itu adalah 80.000. Berarti ini 400.000 kurangi 80.000 adalah 320.000. Nah, dapat A1-nya. Ini A1. Jadi kita cari 320.000 kalikan 1 plus 2%. Ini 5-nya. Ini kita ganti 5 jadi pangkat 4. Oke. Kemudian ini 320.000 kalikan 2% itu 0,02 kan, jadi 1,02 pangkat 4. Nah, kalian bisa hitung pakai kalkulator nih kalau kalian kesulitan. Sama dengan berapa? 346.240. Ini adalah besar angsuran yang harus dibayarkan pada bulan ke-5. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.